di situ Tuhan berbicara langsung kepada orang Israel, ya. Jadi mereka mendengar 14:14. Bukan itu yang saya tanya. Artinya udah jelas kan Tuhan itu memilih Nabi Musa karena apa? Orang Israel sendiri mendengarkan suara Tuhan bahwa dia memilih Musa dan juga dengan Imam Harun, gitu loh. Jadi paling tidak kan ada orang Israel yang mendengar langsung suara Tuhan dan juga mereka mengetahui bahwa Nabi Musa ini dipilih karena ciri-ciri Nabi itu, ya, dia dipilih secara langsung oleh Tuhan, ya, tidak melalui kurir atau perantaraan. Dan juga orang Israel mendengar suara Tuhan, suara Elohim, yaitu suara Tuhan Yesus, gitu. Ya udahlah Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, kalau kamu nggak bisa jawab siapa saksinya nggak apa-apa. Satu lagi nih saya tanya, pertanyaan yang belum Anda jawab, nggak apa-apa, itu orang menilai gitu ya. Satu lagi Anda jawab. Ya udah yang tadi, ya tahu, nggak usah dipanjangin. Jadi gini saudaraku, ya kan, bahwa di firman Tuhan tertulis di Matius 1 ayat 18-21 bahwa Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa? Itu Roh Elohim, ya. Elohim itu sendiri, karena Elohim itu adalah roh, sehingga ya Elohim itu rohnya tidak bisa dihitung. Makanya sebentar dulu, kan roh Elohim itu melingkupi segala sesuatu, ya. Roh Elohim itu maha hadir, sehingga ketika Elohim sang pencipta langit dan bumi datang ke dunia, ya, berkenosis, sang firman itu telah menjadi flesh, ya, yang tertulis di Yohanes 14 ayat Yohanes 1 ayat 14, ya. Jadi sang firman ini siapa? Sang pencipta segala sesuatu, ya, yaitu Yohanes 1 ayat 3. Dialah yang menjadikan dunia, Yohanes 1 ayat 10. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya, Yohanes 1 ayat 11. Sang firman Elohim itu sendiri telah menjadi daging. Nah, ketika dia ada di dalam tubuh Bunda Maria, roh keilahian Tuhan juga ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan ketika dia juga ada di bumi. Karena dia adalah Elohim yang maha hadir. Wah, haleluya, haleluya. Cukup demikiannya jawabannya. Di sini saya dapat ambil kesimpulan kalau Roh Kudus itu adalah Roh Elohim, ada di mana-mana, tidak terhitung, dan bisa saya simpulkan bahwa Tuhan Anda banyak, bukan cuma satu gitu. Ya, terima kasih jawabannya gitu ya. Emang roh yang melingkupi segala sesuatu bisa dihitung? Lah, kan kata Anda ini banyak. Gimana sih? Saya nggak bilang banyak. Aduh Tuhan Yesus. Kalau anda jelaskan kepada saya, kan gini, eksistensi. Sebentar dulu ya. Roh eksistensi dari Tuhan kami itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri, yaitu di 1 Timotius 6 ayat 16, dan dia adalah roh, yaitu Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17. Dia adalah roh yang berkuasa, artinya melingkupi segala sesuatu, ya. Kalau roh itu melingkupi segala sesuatu, ada di surga, ada di bumi, ada segala dimensi, masa bisa kamu hitung? Bukan menjadi banyak, artinya dia tidak terhingga, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya dia adalah Elohim yang esa, tidak ada yang seperti dia. Nah, kalau begini Ustadz, ya, saya tanya dulu sama kamu nih, apa eksistensi dari Tuhanmu, Ustadz? Eksistensi dari Tuhanmu apa? Baik, ngapain Tuhan itu bisa dilihat dulu Mbak Mikana? Kamu maunya yang saya tanya eksistensi Tuhanmu apa? Oh gini Mbak Mikana, eksistensi Tuhan saya gampang. Ya, dia menciptakan saya di dalam rahim ibu saya. Yang saya tanya eksistensi, Ustadz tahu nggak arti eksistensi apa? Ya, keberadaan kan? Iya, keberadaannya apa? Eksistensinya apa? Sehingga dia terbukti ada, nyata, dan berkuasa. Baik, saya jawab pakai dalil ya. Yang pertama, Tuhan saya la tudrikuhul absor, tidak dapat dilihat dengan mata. Karena mata kita yang terbatas, kan kayak gitu. Kita lihat telinga aja nggak mampu tanpa cermin, oke? Eksistensinya dia menciptakan saya di dalam rahim ibu saya. Itulah adanya Tuhan. Kalau dia tidak ada, mana mungkin dia bisa menciptakan saya. Tapi waktu saya diciptakan di dalam rahim ibu saya, apakah Tuhannya kelihatan? Atau Yesus kelihatan di dalam rahim ibu saya? Kan kagak gitu. Itulah eksistensi. Ustadz yang terhormat, yang saya tanya eksistensinya, ya. Apa wujud dari Tuhanmu, ya, sehingga dia eksis atau benar-benar ada, nyata?
Mbak Mikana, kalaunya Anda minta wujud, yang namanya berwujud itu makhluk, bukan Tuhan. Ya, kayak gitu. Bedakan dulu kalau untuk masalah Tuhannya umat Islam. Kalau Tuhan umat Islam itu Anda perlu bedakan. Jauh-jauh buang pikiran Anda bahwa Tuhan umat Islam itu sama dengan manusia. Jadi kalau berwujud, berbentuk, itu bukan Tuhan, Mbak Mikana. Yang saya tanya, Tuhanmu itu bukan manusia.